Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara di minggu yang penuh sukacita ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Abalok Bali. Adik-adik Kega, ibadah Kega diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi bertempat di lantai 2 Gereja Abalok. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibadah celebration akan diadakan pada tanggal 18 Desember 2022. Akan menjadi momen bagi kita semua untuk bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita atas kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan tema Celebration of God's Faithfulness pada pukul 9 pagi bertempat di lantai 3 Gereja Abalok. Mazmur 105 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Demikianlah Abanis Update minggu ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Desember ini. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Kita bersyukur bahwa sepanjang tahun ini bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya dan pemeliharaannya atas kehidupan kita. Dan saya percaya memasuki tahun yang baru nanti 2023 selalu ada anugerah yang baru, selalu ada kekuatan yang baru, selalu ada kasih karunia yang baru yang juga Tuhan tetap berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, biasanya ya menjelang akhir tahun untuk memasuki tahun yang baru, orang mengevaluasi kehidupan mereka, apa yang sudah mereka capai, apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi target mereka di tahun ke depan. Tapi hari ini ada hal yang paling penting yang harus menjadi fokus kita, evaluasi kita ya untuk kita memasuki tahun yang baru adalah sudah seberapa serupakah kita dengan Kristus itu sendiri. Karena apa? Kekristenan kan berbicara tentang keserupaan dengan Kristus. Dengan semakin bertambahnya ya usia kita, bertambahnya ya hari-hari hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, seharusnya kita harus semakin serupa dengan Dia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini
ya saya mengambil tema tentang bertumbuh dan berdampak. Ya, kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, satu hari ya Billy Graham pernah menyatakan bahwa kehidupan kita harus ada 3 hal yang diperhatikan. Ya, pertama dia katakan you must be repent, ya, kamu harus bertobat. Ya, yang kedua dikatakan we must commit our life. Ya, kita harus memiliki komitmen di dalam kehidupan kita dengan sengaja mengikatkan diri kita itu kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga dia katakan, we must translate ya that commitment into action, ya, atau menunjukkan komitmen kita dengan sebuah atau dengan tindakan yang nyata, ya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saya pikir ini ada hal yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena sekali lagi, kekristenan bukan hanya sekedar berbicara tentang ya sebuah keyakinan atau sebuah agama, tetapi kekristenan itu berbicara tentang kehidupan. Bagaimana kita bisa mengekspresikan kehidupan Kristus yang hidup di dalam kita kepada dunia ini. Nah, yang pertama dikatakan Billy Graham adalah we must repent. Kita itu harus bertobat. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Bertobat di dalam bahasa Ibrani-nya, ya, ini biasanya di dalam terjemahan lama, ya kan, atau bukan terjemahan Alkitab Perjanjian Lama itu diterjemahkan dengan kata sub, ya, bahasa Ibrani. Tetapi di dalam kitab Perjanjian Baru, ya, menggunakan bahasa Yunani, yaitu ditulis dengan metanoia, ya. Nah, artinya apa bertobat? Ya, dari kata sub atau kata metanoia tersebut, ya, itu artinya berbalik, ya, turn back, berbalik 180 derajat, ya, berbalik 180 derajat dari kehidupan kita yang lama, yang sia-sia, yang tidak mempedulikan Tuhan, yang penuh dengan dosa, kepada kehidupan yang baru, ya, meninggalkan dosa kita, lalu mulai mengikuti Tuhan. Oke, nah jadi berbalik dari kehidupan lama kita, kehidupan sia-sia, kepada kehidupan yang baru, yaitu mengikuti Tuhan kita. Ya, berbalik dari dosa dan sekarang datang kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Kolose 2 ayat yang ke-6 tadi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, nah ini dikatakan kelahiran baru. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, hal pertama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya, untuk kita bisa bertumbuh dan kita bisa memberikan dampak. Langkah awal sekali adalah kita perlu bertobat, ya, atau lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, yang menyadarkan kita bahwa kita ini manusia berdosa, yang dengan cara apapun kita tidak bisa, ya, menebus, menyelesaikan dosa kita kecuali, ya, melalui satu-satunya jalan, yaitu Kristus Yesus sebagai Sang Penebus hidup kita. Oleh sebab itu kita butuh untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, sehingga kita disadarkan akan dosa-dosa kita, lalu kita berbalik dari kehidupan yang berdosa tadi kepada kehidupan kepada Allah. Nah, jadi Billy Graham mengingatkan kita ini harus bertobat. Yang namanya bertobat itu setiap saat. Ya, karena apa? Karena kita selalu, ya,
punya banyak hal yang kita pikirkan, yang kita inginkan, yang seringkali itu bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah, ya. Lebih banyak mana dalam sehari kita berbuat benar, berbuat baik, atau berbuat dosa? Ya, ingat standar kebenaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu tinggi sekali, ya. Dikatakan jangan membunuh kalau hukum Taurat mengatakan, tapi Tuhan Yesus berkata ketika engkau membenci seseorang, engkau sudah membunuh. Dikatakan tidak boleh berzina. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ya ketika engkau melihat seseorang lalu timbul syahwatmu, kamu sudah berzina, ya. Dan masih banyak hal lagi. Oleh sebab itu, ya pikiran kita itu penuh dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis, walaupun kelihatannya sepele, ya dibanding kita lebih berpikiran baik atau berpikiran jahat yang tadi. Pasti yang jahat yang selalu muncul. Jadi dengan kekuatan kita tidak bisa. Makanya kita perlu bertobat setiap hari, ya. Kamu telah menerima Yesus Kristus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Oleh sebab itu hidupmu harus selalu berubah setiap hari. Nah kemudian hal yang kedua, ya, Billy Graham mengingatkan tentang apa? You must commit our life, ya. We must commit our life, ya. Kita harus punya komitmen di dalam kehidupan kita. Komitmen untuk apa? Untuk mengikatkan diri kita itu kepada Tuhan, ya. Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, ya. Kita ini adalah carang, ya, cabang. Cabang ini tidak bisa hidup kalau dia terpisah dari pokoknya. Kristus itu adalah pokok. Maka sebagai carang kita harus tinggal menempel kepada sang pokok. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup dan kita bisa menghasilkan buah. Nah, kalau kita terpisah, ya, dari sang pokok tersebut, maka bisa dipastikan sebagai carang, sebagai cabang kita akan kering dan pasti akan mati, ya. Nah, di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6b-nya dikatakan, karena itu, ya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, ya. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Nah, di dalam bahasa Yunaninya, ya, kata hidupmu tetap di dalam Dia itu diterjemahkan dengan peripateo, ya. Kata bahasa Yunaninya peripateo, yang artinya apa? Melangkah keliling, ya. Nah, jadi kita mempercayai di dalam proses perjalanan kita bersama-sama dengan Yesus, ingat tadi lahir baru, ya, bertobat, berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Ketika kita sudah berbalik kepada Allah, maka kita harus berjalan bersama-sama dengan Dia, ya. Ini katakan peripateo, melangkah, ya, bersama-sama dengan Kristus. Langkahnya seperti apa? Peripateo itu diterjemahkan melangkah berkeliling, ya. Oh, berkeliling, ya, bukan melangkah step demi step atau tingkatan demi tingkatan, enggak, tetapi berkeliling, ya. Di dalam terjemahannya, ya, dikatakan berjalan bersama-sama Yesus, ya, di mana Yesus akan menuntun kita mengikuti sebuah perjalanan rohani yang kita sebut sebagai spiritual journey-nya kita, yang bersifat pengulangan atau spiral, ya, supaya kita semakin berakar di dalam Dia, ya. Makanya kami mempercayai bahwa proses, ya, di dalam kita berjalan bersama-sama dengan Kristus itu bukan leveling, ya, bukan tingkatan. Kalau tingkatan berarti kita tidak akan kembali lagi, ya. Tetapi kita mempercayai proses berjalan bersama-sama dengan Yesus itu adalah seperti spiral, ya. Peripateo, ya. Keliling, ya. Seperti spiral. Kenapa? Kita pasti satu hari akan ketemu lagi proses yang sama. Misalnya,
Kalau hari ini ya saya bergumul dengan masalah ya tentang kekudusan. Lalu ya ketika saya tetap berjalan bersama-sama dengan Yesus, saya mengalami kemenangan tentang proses kekudusan ya. Di dalam perjalanan rohani saya ya, sekarang saya udah menang. Tapi satu hari nanti saya akan ketemu lagi nggak dengan hal yang sama, tantangan tentang masalah kekudusan. Saya pasti akan bertemu lagi. Tetapi saya memiliki cara yang lebih mudah untuk saya bisa menang terhadap proses itu jika saya tetap berjalan bersama-sama dengan Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, jangan pernah kita merasa takut, tertuduh ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu yang kita berpikir dulunya kita sudah lewati, kita sudah lalui. Tapi ya, nanti satu hari kita pasti akan hadapi lagi. Nah, percaya kalau kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, maka kita memiliki cara-cara yang luar biasa yang Tuhan Yesus akan tunjukkan pertolongannya untuk kita menang terhadap proses itu. Jadi itu seperti spiral di mana semakin hari ia akan semakin tinggi, dan semakin tinggi. Kalau Bapak Ibu yang pernah masuk ke area parkir ya yang berupa gedung ya gedung yang berlantai, ya biasanya kan akan naik ya. Di lantai dasar nggak dapat tempat, akan naik lagi. Ya, ke lantai 2 nggak dapat tempat, akan naik lagi. Ke lantai 3 itu muter sampai ketemu tempatnya. Nah, di dalam perjalanan rohani kita juga akan mengalami situasi yang sama. Oleh sebab itu, kita harus tetap mengikatkan diri kita, punya komitmen untuk kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Lalu kita melangkah bersama-sama, kita belajar dari Kristus supaya kita bisa meresponi setiap hal yang ada dengan cara yang benar seperti apa yang Kristus mau. Nah, kemudian hal yang ketiga ya, Billy Graham berkata, we must translate that commitment to action. Ya, kita harus menunjukkan komitmen kita dengan tindakan yang nyata. Kita punya komitmen ya untuk kita tinggal di dalam Kristus, kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Nah, kita harus menunjukkan ya sebuah tindakan ya yang menunjukkan bahwa kita memang tinggal di dalam Kristus, bahwa kita memang berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ya harus ada actionnya, harus ada tindakannya. Supaya apa? Supaya dunia bisa melihat bahwa Kristus itu hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, akulah pokok anggur. Benar? Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia, dikatakan apa? Ia berbuah banyak. Sebab apa? Sebab di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita ini hanya ranting, ya, hanya cabang. Kalau cabang sudah lepas dari pokoknya, dia pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya tinggal tunggu matinya saja. Oleh sebab itu, ketika kita tinggal di dalam Kristus, ya, ingat, lihat aja, mau pohon apapun yang menghasilkan buah, ketika ranting-rantingnya atau cabang-cabangnya masih tetap melekat kepada pohonnya, maka begitu tiba musim berbuahnya, maka cabang tersebut pasti akan menghasilkan buah, ya. Jadi nggak usah pusing seperti gimana mikirin buahnya, kapan munculnya, ya kapan nongolnya.
Kalau tinggal aja di batangnya atau di pokoknya itu, begitu musim berbuah dia pasti akan menghasilkan buah, ya. Enggak perlu ngeden, ya, enggak perlu ngotot seperti gimana. Tinggal aja di dalam Kristus, ya. Melangkah hari lepas hari, setiap saat, setiap waktu bersama-sama dengan Kristus. Belajar dari Dia bisa terekspresikan melalui hidup kita. Inilah buah-buah yang kita hasilkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang buah, ada banyak hal yang bisa ya disimpulkan atau diinterpretasikan tentang buah. Tetapi saya mengambil 3 hal saja yang perlu kita tunjukkan bahwa kita tinggal di dalam Kristus dan berjalan bersama-sama dengan Kristus. Buah apa saja itu sederhana. Pertama, buah karakter. Nah, buah karakter itu berbicara tentang apa? Kalau kita lihat di Galatia itu tentang buah-buah roh. Ya, ada perubahan karakter di dalam kehidupan kita. Ya, orang bisa merasakan, orang bisa melihat. Kalau dulunya pemarah, sekarang orangnya sabar. Kalau dulunya penuh dengan dendam, tetapi sekarang gampang mengampuni. Kalau dulunya mungkin gampang tersinggung, tapi sekarang itu ya demikian mudah memaafkan. Dan hal-hal yang baik itu harus kelihatan, ya. Sebagai apa? Sebagai bentuk dari ya atau buah dari perjalanan kita ya bersama-sama dengan Kristus. Jadi orang bisa lihat, bisa saksikan. Jangan udah kekristenan udah puluhan tahun ya, tetapi masih aja tetap hidupnya sama seperti ketika zaman dulu ya, ketika masih di luar Kristen atau di luar Kristus, ya nggak ada bedanya, orang nggak bisa lihat buahnya. Berarti ya itu tidak tinggal di dalam Kristus, jangan-jangan juga belum lahir baru karena tidak ada pertobatan. Pertobatan kan tahu kalau saya salah, ini tidak benar, ya udah saya tinggalkan, saya berbalik, saya ngikutin Tuhan, hal yang benar. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, buah karakter itu harus bisa dilihat, ya. Orang bisa merasakan, ya. Kalau dulu mungkin perkataannya kasar, yang gampang sekali melukai, atau mungkin penuh dengan kebun binatang, sekarang perkataannya adalah perkataan-perkataan yang bisa membangun dan menguatkan, ya, bukan menghina, melemahkan atau menjatuhkan seseorang, ya. Dan di dalam setiap tindakan-tindakannya dia bisa menunjukkan ekspresi kasih yang luar biasa, ya. Nah, kemudian buah apa lagi yang kita bisa tunjukkan sehingga itu bisa memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita? Buah pelayanannya kita. Artinya apa? Ya, kita melayani Tuhan ya bukan karena kewajiban, bukan karena suruhan, ya bukan karena supaya dilihat dan dinilai orang, ya bukan karena hal-hal yang lain. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, kita sadar saya melayani Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan buah-buahnya kelihatan, ya. Proses di dalam melayani Tuhan tentunya ya banyak tantangan yang terjadi, banyak hal yang mungkin tidak menyenangkan bisa terjadi. Tetapi ketika konsepnya saya melakukan oleh karena saya mengasihi Tuhan, saya melayani oleh karena Tuhan terlebih dahulu melayani saya, maka ya buah-buah pelayanan itu akan semakin hari semakin kelihatan dan semakin menunjukkan dampaknya. Nah, kemudian hal yang ketiga yaitu buah perbuatan yang baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, orang butuh untuk melihat ya hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Saya selalu berkata, kekristenan kita harus sesuatu yang benar-benar membumi, bukan 2 inci di atas tanah. Bukan hanya berbicara sesuatu yang ada di atas awan-awan, tapi sesuatu yang bisa benar-benar real, nyata
yang bisa dirasakan dan bisa dilihat oleh semua orang. Perbuatan baik adalah sesuatu yang kita lakukan bukan hanya kepada orang-orang yang seiman dengan kita, ya, bukan hanya kepada orang-orang percaya yang ada di sekitar kita, tapi terlebih dari itu adalah perbuatan baik yang kita bisa lakukan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi seringkali kita berpikir, ya, kenapa kadang kekristenan itu ditolak? Sebenarnya yang ditolak itu bukan, ya, saya meyakini bukan pengajarannya, ya. Karena apa? Yesus itu mengajarkan tentang kasih. Ya, tidak ada satu orang pun yang menolak kasih di dunia ini. Tapi seringkali, ya, yang ditolak itu adalah orang-orang yang membawa berita, ya, tentang kasih itu. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa mereka itu lebih dari orang lain. Ya, mereka merasa bahwa mereka itu superior dibanding yang lain. Dan akhirnya inilah yang menyebabkan penolakan-penolakan yang sering kali terjadi. Ya, saya percaya aniaya bisa ada, ya kan? Saya percaya yang namanya penolakan oleh karena berita Injil bisa terjadi, ya. Tapi kalau terjadi oleh karena kesalahan sang pembawa berita, saya pikir ini yang kita harus bertobat, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya selalu berkata, ya, ketika kita, ya, menemukan seseorang yang melakukan hal yang menurut kita, ya, itu adalah sesuatu yang tidak biasa atau dosa, respon kita kepada orang tersebut itu seperti apa? Apakah kita menolak dosanya tetapi kita menerima pribadinya? Apa justru kita menolak semuanya lalu kita mulai menghakimi mereka? Luar biasa, ya. Tuhan Yesus itu, ya, dia banyak mengambil perumpamaan itu, ya, ketika melayani, ya, itu banyak mengambil orang-orang Samaria. Siapa sih orang Samaria? Ya, bagi Tuhan Yesus, bagi orang Israel, orang Samaria itu adalah orang yang, ya, dikatakan penyembah berhala. Orang Samaria itu adalah orang berdosa. Orang Samaria itu adalah orang kafir, ya, bagi orang suku Yehuda atau orang Israel. Kenapa? Ya, Samaria itu sebenarnya adalah keturunan Efraim, ya, yang bercampur dengan bangsa-bangsa yang lain yang dikirim oleh, ya, bangsa Babel, yaitu ada tinggalnya di bagian Israel bagian utara, ya. Lalu mereka, ya, hidup di sana, lalu mereka terlibat dalam penyembahan yang berbeda dengan bangsa Israel, bangsa Yahudi, ya. Mereka punya, ya, tempat kudusnya sendiri, ya, di gunung-gunung dikatakan, sementara bangsa Israel itu tempat kudusnya adalah di Yerusalem, ya. Nah, tapi yang luar biasa, ya, ketika Tuhan Yesus mengambil contoh, ya, masih ingat ketika dia menyembuhkan 10 orang sakit kusta, ya. Berapa orang yang kembali kepada Tuhan Yesus? Hanya 1 orang saja, ya. Di Lukas pasal yang ke-17, Bapak Ibu bisa baca itu. Nah, 1 orang itu yang dikembali, ya, sakit kusta yang disembuhkan itu, yang kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur, dikatakan di sana dia adalah orang Samaria. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus mengambil perumpamaan, siapakah sesama kita manusia, ya, ketika ada orang dirampok, ya, lalu ada ahli-ahli Taurat melihat orang yang dirampok korban tersebut, mereka menghindar. Ya, orang-orang Farisi melihat, ya, menghindar. Tetapi orang Samaria, dikatakan, orang Samaria, ya, datang, ya, timbul belas kasihannya, lalu merawat, ya, orang yang menjadi korban perampokan tersebut. Dirawat, bahkan dikasih penginapan, bahkan dibiayai, ya, orang Samaria. Lalu masih ingat, ya, perempuan yang berzina, ya kan, atau yang memiliki suami lebih dari 1, ya, ketika Tuhan Yesus minta minum kepada dia, itu adalah perempuan Samaria. Ketika dia mendengar berita tentang Juru Selamat, berita tentang air hidup, yaitu Yesus itu sendiri, itu tidak bisa menahan dia untuk dia menceritakan kepada banyak orang.
Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang berdosa ketika mereka bisa mengalami Allah, mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Allah. Dan seringkali orang-orang berdosa inilah ya orang-orang yang tahu ya untuk memberikan yang terbaik bagi Allah. Karena mereka merasa bahwa mereka ini adalah orang hina yang tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Dan kita ya tidak ada bedanya. Dahulu kita juga orang berdosa, dahulu kita juga orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, dahulu kita adalah orang yang seharusnya binasa, tetapi oleh karena Yesus, kita hari ini menjadi orang merdeka. Kita hari ini ya menjadi umatnya Allah. Kita hari ini bisa memanggil ya Allah, ya Bapa. Seharusnya ya kita juga harus bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang Yesus sudah lakukan atas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bukan hanya ya bertumbuh, tetapi kita juga harus bisa memberikan dampak yang benar yang ada di sekitar kita. Tahun depan kita akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana gereja lokal kita harus bisa memberikan impact, harus bisa menjadi berkat ya bagi dunia yang ada di luar, bagi orang-orang sekitar kita, bagi yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena kita dipanggil ya untuk bukan hanya tinggal, tetapi juga harus pergi. Ya, belajarlah dari pohon pisang. Ingat, pohon pisang ya, sebelum dia menghasilkan buah, Bapak Ibu mau tebang dia, mau potong dia akan tetap tumbuh. Nggak percaya? Coba kalau yang punya pohon pisang, sebelum dia menghasilkan buah, potong dia. Pasti dia akan tumbuh lagi. Potong dia akan tumbuh lagi. Kapan dia akan mati? Ketika dia sudah bisa menghasilkan buah, Bapak Ibu tebang dia, Bapak Ibu ambil buah pisangnya, baru pohon itu akan mati. Jadi, sebelum kita mati, kita harus bisa menghasilkan buah di dalam hidup kita. Buah karakter kita, buah pelayanan kita, dan buah perbuatan baik kita. Supaya dunia bisa melihat, dunia bisa tahu bahwa Yesus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.